Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 3061956120. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas kuliah pembelajaran PKN SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengembangan Pendekatan dan Metode Pembelajaran PKN. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari makalah saya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengembangan pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Nah, di sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan evokasi, yang kedua pendekatan inklusi, yang ketiga pendekatan kesadaran, yang keempat pendekatan penalaran moral, yang kelima pendekatan analisis nilai, yang keenam pendekatan mengungkapkan nilai, yang ketujuh pendekatan komitmen, dan yang terakhir yaitu pendekatan memadukan. Yang pertama yaitu pendekatan evokasi. Pendekatan ini menekankan keberanian dari inisiatif siswa untuk mengekspresikan dirinya secara spontan agar atas dasar kebebasan dan kesempatan belajar yang diciptakan oleh guru. Yang kedua yaitu pendekatan inklusi. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan suatu nilai moral maupun norma tertentu kepada peserta didik melalui sejumlah pertanyaan yang dilakukan oleh guru. Dan yang ketiga yaitu ada pendekatan kesadaran. Pendekatan kesadaran berusaha mengungkapkan dan membina kesadaran diri atau self-awareness siswa tentang nilai-nilai tertentu yang sudah dimilikinya atau pada orang lain. Nah, dalam pelaksanaannya, siswa memberikan kegiatan-kegiatan tertentu yang direncanakan oleh guru. Baiklah, selanjutnya ada pendekatan penalaran moral. Nah, pendekatan ini berusaha menumbuhkan penalaran moral melalui suatu analisis khusus yang mengandung dilema moral. Nah, melalui pendekatan ini, siswa dihadapkan pada suatu kasus yang mengandung dilema moral. Selanjutnya, siswa diminta membuat suatu keputusan terhadap kasus yang dilematis tersebut, lengkap dengan alasannya. Selanjutnya ada pendekatan analisis nilai. Nah, pendekatan tersebut pendekatan analisis nilai atau value analysis karena berusaha mengkaji atau menganalisis nilai yang terkandung di dalam suatu peristiwa atau stimulus. Nah, atau yang disebut dengan media lain yang disiapkan oleh guru. Tujuannya yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap suatu nilai yang telah dimilikinya. Selanjutnya yaitu ada pendekatan mengungkapkan nilai. Nah, pendekatan ini berupaya meningkatkan kesadaran diri sendiri atau self-awareness yang pemeliharaan nilai dalam diri sendiri atau self-caring. Melalui pendekatan ini, siswa dibina kesadaran emosionalnya tentang nilai yang menjadi pilihannya melalui cara-cara yang rasional. Selanjutnya yaitu pendekatan komitmen. Pendekatan ini berusaha menumbuhkan komitmen atau ketertarikan siswa terhadap suatu nilai. Nah, pendekatan ini bertujuan melatih siswa untuk disiplin dalam pola pikir maupun tindakannya agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai atau moral yang menjadi pilihannya. Selanjutnya ada pendekatan memadukan. Nah, pendekatan ini berusaha memadukan diri siswa dengan pengalaman nyata yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam hal ini sangat diperlukan contoh-contoh konkret dari pengalaman suatu nilai, yaitu pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung yang harus dilakukan siswa terhadap pelaksanaan suatu nilai. Selanjutnya ada pengembangan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN di sekolah dasar. Nah, metode yang pertama yaitu adalah metode ceramah.
Nah, metode ini dalam menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penuturan lisan guru kepada siswa. Metode ini lebih tepat digunakan apabila bahan ajar banyak mengandung informasi baru dan memerlukan penjelasan dari guru. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode cerita. Metode ini merupakan suatu cara untuk menanamkan suatu nilai atau moral kepada para siswa dengan mengungkapkan segala karakter kepribadian tokoh-tokoh tertentu melalui cerita hikayat, legenda, atau dongeng-dongeng sejarah lokal. Nah, metode ini lebih tepat digunakan dalam membantu penghayatan nilai-nilai dan moral serta sikap para siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab dalam menyajikan bahan ajar melalui berbagai pernyataan dari guru. Nah, terutama apabila dalam proses pembelajaran guru menggunakan teknik klarifikasi nilai. Nah, dalam metode ini lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa atau aktivitas siswa. Lalu yang keempat yaitu ada metode diskusi. Nah, metode diskusi di sini digunakan untuk tujuan agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah atau multi-way traffic communication. Nah, komunikasi banyak arah yang terdiri dari guru-murid, murid-guru, dan murid-murid sangat dituntut dalam pembelajaran yang berorientasi pada cara belajar siswa aktif atau CBSA. Lalu yang kelima yaitu ada metode penugasan. Nah, metode ini berusaha melatih siswa untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah disiapkan oleh guru. Tujuannya, penggunaan metode ini adalah agar siswa memperoleh pengalaman langsung, nyata, bekerja mandiri, dan jujur. Selanjutnya yaitu ada metode permainan atau kompetisi. Nah, metode ini sangat menarik siswa dalam membangkitkan motivasi belajar, latihan mengambil keputusan, dan terutama untuk menciptakan suasana senang dalam belajar atau yang disebut dengan joyful learning. Nah, permainan dimaksud adalah permainan yang diciptakan sendiri oleh guru dan dapat berupa teka-teki, papan gambar atau sejenis ular tangga, kotak rahasia, kartu bergambar, dan lain-lain yang diciptakan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu ada metode simulasi. Nah, metode ini merupakan cara penyajian bahan ajar yang dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktik tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Nah, melalui metode ini siswa dibantu memahami dan menghayati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada kebaikan atau keunggulan dan kelemahan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ada kelebihan pada metode ceramah, yaitu diantaranya yang pertama mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas. Yang kedua yaitu dapat diikuti oleh jurnal siswa yang besar. Yang ketiga yaitu lebih mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Yang keempat yaitu biaya lebih murah dan bisa sekaligus untuk orang banyak. Dan yang kelima yaitu metode ini sangat tepat untuk guru yang akan memulai mengenalkan materi. Lalu, adapun kelemahan metode ceramah tersebut diantaranya yaitu yang pertama, siswa dan karakteristik auditif atau siswa yang suka mendengar dapat menyerap informasi lebih banyak sehingga siswa dengan karakteristik sedangkan siswa yang dengan karakteristik visual atau yang suka melihat seperti menonton atau melihat gambar-gambar seperti itu menjadi rugi karena miskin dengan informasi tersebut. Nah, lalu yang kedua yaitu apabila selalu digunakan dan terlalu lama maka pembelajaran akan terkesan membosankan. Yang ketiga yaitu menyebabkan siswa menjadi pasif, dan yang keempat yaitu tidak memberi kesempatan untuk berdiskusi. Nah, itu tadi kelemahan dan kelebihan dari metode ceramah. Yang kedua yaitu dari metode tanya jawab terdapat kelebihan-kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama, siswa dapat mengembangkan keberanian dan keterampilan dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Yang kedua yaitu pertanyaan yang dilontarkan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika itu
siswa sedang ribut. Dan yang ketiga yaitu merangsang siswa untuk berlatih mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingat. Lalu yang terakhir yaitu pertanyaan yang jelas lebih mudah dipahami oleh siswa. Di samping itu, ada pun kekurangan metode tanya jawab di antara lain yaitu yang pertama banyak waktu terbuang. Yang kedua yaitu apabila siswa tidak siap, maka siswa merasa takut, dan apalagi bila guru kurang dapat mendorong siswa, maka siswa juga menjadi tidak berani untuk bertanya. Juga terbatasnya jumlah waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Itulah tadi kekurangan dari metode tanya jawab. Selanjutnya yaitu ada metode diskusi. Nah, dalam metode diskusi juga terdapat kebaikan dan kekurangannya. Kebaikan metode diskusi tersebut yaitu yang pertama dapat memperluas wawasan siswa, yang kedua yaitu dapat merangsang kreativitas siswa dalam memunculkan ide dalam memecahkan suatu masalah, yang ketiga yaitu dapat mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir yaitu dapat menumbuhkan partisipasi siswa menjadi lebih aktif. Di samping itu, ada pun kekurangan metode diskusi yaitu yang pertama kemungkinan besar diskusi akan dikuasai oleh siswa yang suka berbicara atau yang ingin menonjolkan diri. Nah, untuk siswa yang pasif pasti dia tidak bisa dan takut untuk mengemukakan pendapatnya. Maka dari itu kekurangan metode diskusi pada siswa yang pasif. Nah, selanjutnya tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Yang ketiga yaitu peserta mendapat informasi yang terbatas, dan yang keempat yaitu menyerap waktu yang cukup banyak, dan yang kelima yaitu tidak semua guru memahami cara siswa melakukan diskusi. Maka dari itu metode diskusi ini guru harus bisa mengarahkan siswa-siswanya untuk bisa cara berdiskusi dengan baik. Jika tidak, maka dalam diskusi tersebut terdapat banyak kekurangan seperti yang saya jelaskan tadi. Baiklah, mungkin itu tadi beberapa kekurangan dan kelebihan metode pembelajaran PKN yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.